pastikan satu, user dan password SKP-nya masih bisa dan aktif. Oke. SKP-nya itu alamatnya SKP 2020 sidoarjokap.co.id. Oke. Lanjut, dimasukkan username dan passwordnya nanti masing-masing, apakah masih aktif atau tidak, seperti itu. Mengecek menu perencanaan, dicek sini menu perencanaannya. Oke, mengecek menu perencanaan. Lalu memastikan peran atau role dari diri masing-masing. Role-nya dicek di sini. Role-nya itu apakah dia sebagai individu saja atau individu dan koordinator OPD. Dalam hal ini koordinator UPT. Kalau koordinator OPD, maka tugasnya adalah melalui user adminnya jenengan tadi, melalui SKP-nya jenengan, itu maka membantu untuk dijadikan akun untuk men-tagging. Tagging semuanya, seperti itu. Sampai proses ini, karena kami nggak tahu kemarin, ini siapa, kami ada catatannya ada. Nah, lanjut, mengisi peran, rencana kinerja, indikator, dan target SKP. Ini pohon kinerjanya sudah ada, kalau sudah di tagging, mau di tagging, udah, sasar kinerjanya otomatis, yang diisi cuma tugas dan fungsi, peran tugas jabatan, dan indikator kinerja. Untuk tugas dan fungsi ini, diisi apa? Diisi sesuai dengan, kalau guru adalah Permen PAN 16 tahun 2009, yang mungkin nanti disampaikan oleh Pak Darmaji. Yang kedua, menentukan peran jabatan dan kriteria keberhasilannya. Yang selanjutnya adalah indikator. Ini contoh pohon kinerjanya sekolah. Yang kita isi adalah yang poin nanti guru itu minimal. Nanti kita berbagi, oh ini kepala sekolah. Terus meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu sesuai nilai karakter ini akan di-tagging kepada siapa? Semua guru, guru A, B, C, D, dan sebagainya. Si A, si B, si C, dan sebagainya. Ini untuk yang poin kedua ini. Poin ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan sesuai nilai-nilai karakter. Ini pada guru yang ditunjuk. Siapa? Untuk meningkatkan pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional, ini adalah seluruh usahanya dengan untuk meningkatkan kompetensi diri, keprofesiannya. Ini adalah kewajiban semua guru. Jadi semua guru di tagging di poin 2 dan 4. Sedangkan yang lainnya akan di tagging kepada guru-guru yang ditunjuk sesuai kesepakatan melalui dialog kinerja di internalnya masing-masing. Menguatnya karakter peserta didik, ini siapa? Kepala sekolah mungkin atau tim yang ditunjuk itu. Si A, si B, si C. Ya apa caranya supaya peserta didik berkarakter, kan gitu. Sebagai sekolah berkarakter, sekolah yang berkarakter baik, ya apa caranya? Tanggung jawabnya siapa? Meningkatkan pemajuan serta pelestarian bahasa dan kebudayaan. Ini bagaimana sih teman-teman itu, anak-anak didik kita itu supaya mampu berbahasa Indonesia dengan baik, ataupun supaya mampu melestarikan budaya dan bahasa yang digunakan ini. Bagaimana sih di sekolah itu, siapa yang bertanggung jawab, si A, si B, si C. Nanti itu juga diukur. Selanjutnya, menguatnya tata kelola pendidikan budaya partisipatif, transparan, dan akuntabel melalui tata kelola kesekretariatan yang prima. Ini kepala sekolah juga ikut, dan KTU juga, bila ada KTU, KTU. Kalau umumnya di SD nggak ada, ya guru, ya kepala sekolah di sini. Baru di sini perencanaan kinerja, saya ngurusi perencanaan siapa? Di sini nggak ada KTU-nya Pak, ya guru kan gitu. Kalau non ASN gitu, non ASN gimana? Boleh nggak masuk sini? Boleh masuk, boleh. Tapi masalahnya kan yang kita utamakan untuk tahun ini adalah PNS dulu. Untuk tahun depan setelah data itu sudah masuk, maka boleh kita masukkan. Pengelolaan keuangan, siapa yang bertanggung jawab untuk ngurusi bendahara bos dan bendahara internal dan sebagainya itu? Siapa yang ngurusi? Oh, siapa guru, siapa yang ditunjuk? Ini tinggal membagi.
kegiatan di rumah tadi, kita sebagai satu keluarga, kita berbagi juga di tempat ini. Dengan peran-peran yang ada ini. Gambarannya itu tulisan ini adalah, kalau pengelolaan aset, sing ngurusi aset sampai kan gitu. Pembantu pengurus aset. Di mana? Di sekolah itu ada kan? Gitu. Ada pengurus aset. Ada. Gitu. Itu. Pengelolaan surat dan arsip. Nah, tujuannya apa ketika kita sudah berbagi? Kerjaan kita itu harapannya tidak tumpang tindih. Pak, jumlahnya kurang ya Pak, pegawai. Ya jelas tumpang tindih. Bagaimana kita bisa profesional? Nah, keluarga kecil, keluarga besar, tetap kita harus bahagia. Kan gitu. Pak, penggawaian ibu saya itu banyak. Tidak harus ibunya yang ditambah. Tapi yang lainnya mau mengerti. Gitu. Maka itu kita mari bersama-sama menjadi orang yang peduli, mau mengerti, dan mau kolaborasi. Nah, jenis sing situ untuk berat, ayo sama-sama saling menguatkan. Kita coba praktekkan saja kalau gitu, nggih. Atau dikomentari Pak Nura? Dikomentari saya. Ya. Oke, monggo dikomentari. Saya komentari, nggih. Pertama, kita coba praktekkan sama-sama, kita komentari. Ya. Untuk tagging, kita sama-sama tagging, Pak, Ibu. Jadi tugas kita hari ini itu apa? Harapan saya yang pertama, Bapak Ibu bisa tagging untuk kepala sekolah ataupun yang ditugaskan sebagai koordinator OPD dalam menu UPT, itu mampu men-tagging, membagi peran dari semua pohon kinerja yang sudah disiapkan oleh kita, oleh tim, dalam hal ini pengawas, kepala sekolah, dan kemarin itu yang sudah menyusun bersama-sama, menyepakati, ini adalah model dasarnya dulu. Nanti kalau nggak cocok, ada tambahan dan sebagainya, monggo, nanti ditambahi. Tapi untuk yang sementara ini, target saya adalah gunakan aja dulu ini, karena waktu kita mepet. Mengapa mepet? Ya kan, waktu kita cuma tinggal Desember ini. Kita susun, ayo kita tutup, supaya 2021 kita punya. Nyun sewu, sekali lagi, kita susun, yang belum nyusun, kita tutup dengan melakukan penilaian dan evaluasinya, lalu kita nilai. Nah, seperti itu. Pun, kita cetak, seperti itu. Oke. Lah, ini langkahnya adalah, untuk pertemuan hari ini, adalah pertemuan yang kita sama-sama untuk men-tagging dan menyusun, kan gitu. Men-tagging dan menyusun. Nah, gimana proses-prosesnya? Nah, saya coba share screen dulu, pelan-pelan kita coba. Oke. Yang pertama kita perhatikan ini SKP 2020 sidoarjokap.co.id, sampun. Akan keluar halaman seperti ini. Lalu kita masukkan username dan passwordnya. Sampun. Kita coba Pak Kismantoro ini sebagai salah satu sukarelawan. Apa kok tulangan? Om aku tulangan. Sampun masuk seperti ini. Iya. Kelihatan, Pak? Ya, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke perencanaan kinerja. Bapak, diklik yang ini, Pak. Nggih. Sampun? Kita coba, nggih. Perencanaan kinerja, kita klik. Nggih. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini. Pohon kinerja, dasar kerja, tugas, pokok fungsi, dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah kita pastikan apa sih peran kita. Peran kita apa? Peran kita itu adalah role. Role itu peran. Peran kita apa di sini? Ini masih individu. Tapi di sini ada pilihannya. Oh, ternyata individu dan koordinator. Maka kita pilih mana untuk melihat bahwa kita sudah terisi atau belum. Kalau individu, Pak, kalau individu masih individu, maka pohon kinerjanya tampilannya seperti ini. Tidak ada gambar orang di sini. Dan kita tidak bisa melakukan otak-atik ini, nggak bisa. Nggak bisa melakukan otak-atik ini. Nambah, mengurangi, mengedit, membagi orang, nggak bisa di sini. Sasaran kinerjanya, belum ada, karena Bapak belum membagi sasaran kinerjanya di organisasi jenengan.
Tugas dan fungsinya juga belum, peran tugasnya belum, indikator juga belum, sik kosongan. Yang sudah ada apa? Petanya. Loh kok sudah ada? Yang inputkan kemarin adalah dari BKD, Pak. Dari tim kami memasukkan ini. Ini adalah turunan dari punyanya dinas. OPD. OPD. Bon, sampai sini. Lalu langkah selanjutnya apa? Tadi itu kita caranya harus melakukan pemeranan atau tagging. Tagging. Tagging itu. Pembagian tugas. Pembagian peran. tugas. Cek gampang. Tagging. Bagian peran. Saya bahasanya bahasa gini, Bapak penerjemahnya luar biasa. Ya. Pak. Pembagian peran, pembagian tugas habis di sekolah ya. Role. Lalu individu kita ganti menjadi dari individu ke koordinator supaya bisa membagi tugas. Sampai sini. Sukses sebagai koordinator, sukses merubah hak akses Anda sebagai koordinator OPD, maka di sini muncul UPT negerinya jenengan, Kementerian Satu Tulangan. Ya. Lalu yang kita klik yang ini. Sampun? Kita coba klik ya, bismillah, jret, itu, maka masuklah sini. Yang atas ini adalah petanya dinas. Iya, kok suaranya wong lanang kemana? Apa? Ini punyanya dinas. Yang di bawah ini punyanya sekolah. Yang kita perhatikan yang punyanya sekolah. Sampai sini clear? Kita bedanya tadi ini loh, bedanya yang biru-biru ini. Karena kita pakai koordinator, kita bisa menambah orang. Langkah menambah itu cara yang paling pertama adalah kita bisa melakukan penambahan atau tagging itu dari langkah warna yang orang gambar biru ini. Pendidikan berkualitas yang didukung UPT sekolah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di sekolahnya jenengan itu siapa, Pak? Yang paling bertanggung jawab? Kepala sekolah. Kepala sekolah, betul. Cuma penjaga sekolah, Pak, bukan, kepala sekolah. Siap. Kepala sekolah. Nah, kepala sekolah kita klik Pak Kismantoro. Cret sini. Simpan. Ngapunten Pak Nura, untuk yang PLT pripun, Pak? Nanti Ibu Oh, nggih, matur nuwun. Tampilkan pegawai. Ini bisa ditampilkan, Pak Ibu. Ini sembunyikan. Maka tidak kelihatan. Kalau ditampilkan di sini, tampilkan. Maka kelihatan. Oh, Pak Kismantoro sudah masuk di sini. Bagaimana dengan PLT? Ini kan definitif. PLT gimana? Kalau kepala sekolahnya kosong, diisi PLT, maka satu, yang menjadi koordinator OPD adalah salah satu dari guru definitif di sana. Salah satu dari pegawai yang definitif di sana. Saya kemarin nggak tahu itu jabatannya apa, pokoknya yang ada di bawahnya kepala sekolah itu. Ini seperti itu. Oke. Dicari nanti makanya itu. Tapi sudah ada, Pak, sudah ada. Nanti datanya kalau mau tanya monggo, kan kalau mamanya tanya, tapi dicoba dulu punya kepala sekolah. Kalau punya sekolahnya bukan sebagai koordinator, pasti anak buahnya nanti itu. Seperti itu. Siap. Matur nuwun. Sampai sini ngerjakannya tidak usah sendiri-sendiri, Pak, ngerjakannya bareng-bareng. Ayo kita bagi, ayo kita rumuskan. Kita bagi, tanggung jawab siapa? Oh, saya, Pak, gitu. Semuanya harus berbagi peran dan saling menguatkan. Untuk poin pertama Pak Kismantoro di sini. Untuk yang poin kedua ini meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu sesuai nilai-nilai karakter ini kepada siapa? Kepada seluruh guru, karena ini merupakan bagian dari tugas pokok fungsi guru ada di sini. Nggih, Pak, nggih. Nggih. Betul. Nah, kita tagging. Mohon maaf, kita kembali lagi sebentar. Kalau pakai yang ini, maka satu-satu, ya. Pakai satu-satu.
Contohnya gini, kita guru kelas ini, Bu Sundari. Ya. Bu Sundari ini, kalau yang sudah pensiun, mohon maaf ya, kita lakukan juga. Yang sudah pensiun, yang sudah meninggal, nggak usah di tagging. Saya ulangi, yang sudah pensiun, yang sudah meninggal, yang non aktif, nggak usah di tagging. Jadi ini adalah alat rekonsiliasi kita bersama. Siapa sih yang di sana itu kan gitu. Bu Sundari ada Pak Kismantoro? Ada Pak. Ada Ya, Pak. siap. Simpan. Oke. Kalau ini kan Bu Sundari akhirnya masuk nih. Ini cara men-tagging seperti ini. Oke. Kita lakukan lagi di sini boleh. Oke, kita lakukan di sini boleh. Atau kita lakukan dengan cara seperti ini. Kalau ini, ya, saya ulangi lagi, Bu Sundari. Oke. Siapa lagi? Selain Bu Sundari? Pak Misti, Pak. Pak Misti. Oke, lanjut. Pak Misti. Oke. Pak Kismantoro juga ikut andil di sini? Kalau Pak Kismantoro, iya. Tanggung jawab penuh meningkatkan pemerataan di sekolah. Itu tidak tanggung jawab kepala sekolah. Enggak, mohon izin Pak Darmaji. Kepala sekolah itu nanti pakai, yang saya bukan guru, jadi saya mungkin masih banyak belajar. Kalau Pak Kismantoro sebagai kepala sekolah, tugas kepala sekolah nanti dikerjakan. Apakah Pak Kismantoro juga mengerjakan tugas sebagai guru juga? Enggak, sejak 2018 tidak mengajar sudah. Cuma gitu. Tanggung jawab secara akademiknya. Oke, berarti kalau menurut saya Pak, nanti untuk punyanya kepala sekolah cukup di outcome puncaknya saja Pak. Outcome puncak, oke. Yang lainnya nggak usah, kan? Oke. Yang lainnya nggak usah sehingga tidak memberatkan kepala sekolah. Jadi nanti yang kita masukkan yang sesuai kesepakatan kita nanti itu. Ya. Oke, untuk kepala sekolah nanti ada pertemuan lagi Bu, Bapak Ibu, untuk memasukkannya. Setelah Senin. Tapi yang kita utamakan anak buahnya selesai dulu. Ya. Jadi seluruhnya ada di sini Pak, dimasukkan. Ya. Apakah cuma 2? Tidak, semua guru dimasukkan. Iya. Nah, langkah yang pertama kan dari yang biru boleh. Atau juga cara yang kedua alternatifnya dari tulisannya Pak diklik. Ceklik gitu. Ini muncul yang sudah 2, tinggal tambah pegawai saja, tambah pegawai. Gini. Siapa lagi? Nurmakus dan Nurmak sudah. Nurmak sudah, Pak. Simpan. Tambah lagi. Mana lagi? Kan gitu aja. Ya. Itu jika dari tulisannya beda dari ini. Ya, Siti Mutmainah. Jadi tagging itu tidak sulit. Saya lanjut nggak apa-apa. Siapa lagi? Ika. Coba kita lanjutkan lagi. Siapa lagi? Mohon izin Pak, untuk Bu Nik Arofa itu kan sudah pensiun. Langkah kita untuk katakanlah mendelete bisa nggak Pak? Untuk mendelete yang seperti itu. Bapak, nanti kami yang mendelete penjauhnya nggak usah repot delete-deletan. Ya, terima kasih Pak Nura. Kami yang gitu. Nanti dibuat keterangan ya. Ya, Bu Firdaus Pak. Ya, Bu Firdaus. Katakan. Supaya saya tahu jumlah pegawai penjaringan di sana berapa itu ya tinggal di sheet yang kedua. Ada lagi Pak? Ada. Hayatin? Pensiun Pak, sudah pensiun. Udah lagi? Nggak ada lagi? Sudah, Bu Sundari, Pak Misti, Bu Nur, Bu Siti, Bu Ika. Salah, sudah. Ya. Ampun, ojo sampai 6 nggak apal Pak. Ampun ya? Iya, sudah. Berarti di kementerian gurunya KB 6. Gurunya loh, ya, gurunya sebanyak 6, terus kepala sekolahnya 1, ya. Nah, di sini, sampun di sini, jangan dihapus-hapus di sini, enggak usah, kan
Kita kembali ke peta, spread gitu. 6. Untuk yang poin ini Pak, terakhir ini yang meningkatnya pendidikan tenaga pendidikan profesional ini, kita juga bisa ngisi dengan 6 itu tadi. Oke. Tambah pegawai, nggak apa-apa pelan-pelan dikit, nggih. Ya. Sundari, simpan. Mohon maaf, ininya masih. Nggih. Tambah pegawai. Ya. Pak Misdi. Iya. Nggih. Tambah Siti Mutmainah, ya. Okay. Ika, ya. Nur Maksudah, lima kurang 1. Firdaus. Oke. Oke, 6. Sampun? Oke, sampun. Oke. Di sini. Cari kepala sekolah yang lain. Enak, Pak. Alhamdulillah. Bon, sekarang untuk yang poin meningkatnya kualitas pembelajaran relevansi pendidikan sesuai nilai-nilai karakter di sini. Untuk ini yang mungkin kalau bahasanya itu adalah yang ngurusi yang penyempasi tanggung jawab lebih untuk ngurusi kurikulum. Ada berapa orang? Boleh tambah gini. Tugas tambahan, Pak Kis. Tugas tambahan, iya. Ya. Tugas tambahan di sini siapa aja gitu. Yang ngurusi karakter, PPK, sekolah karakter. Bedanya yang ini sama ini bawa apa Pak? Umatnya karakter peserta didik sama ini. Tunjuk salah satu Pak Kis, coba. Gimana ini siapa Pak? Ya, Pak Misdi, Pak. Pak Misdi. Pak Misdi. Ya. Pak Misdi. Pak Misdi. Ya. Oke, lanjut sini. Yang menguatnya karakter peserta didiknya. Sundari. Bu siapa? Bu Sundari. Bu Sundari. Oke, simpan. Oke. Ampun sini. Untuk supaya pemajuan bahasa pelestarian bahasa budaya. Ika. Ika, ya. Kalau satu-satu gini. Oke. Terus untuk tata kelola pendidikan ini yang ini Pak Kismantoro. Iya. Standar pengelolaan kepala sekolah itu Pak, manajerial. Oke. Oke, Pak Kismantoro. Kan? Oke. Untuk perencanaan kinerja dan pelaporan yang efektif. Ini kira-kira siapa, Pak? Apa ada di sana? Ya, Pak Misdi. Tim termasuk tim pengembang, Pak Kis. Siti Mutmainah, Pak. Bu Siti Mutmainah. Bu Siti Mutmainah. Ya. Tidak harus satu orang, boleh lebih, nggak apa-apa, Pak. Nanti ditambahkan. Ya, Pak. Mutmainah. Siti Mutmainah. Betul. Oke. Untuk pengelolaan keuangan, Pak Misdi, Pak. Pak Misdi. Bendara Bos. Bendara Bos, Pak Misdi, Pak. Oke. Ada lagi? 2 orang. Barang sama Bu Ika, Pak. Bu Ika. Apa bedanya Bu Abis dan Bu Ika? Bosda dan Bonsrek biasanya, Pak. Tanggung jawab Bosda, tanggung jawab Bonsrek. Oke, betul, Pak. Ya, ya.
Untuk ngelola kepegawaian, sing laporan kira-kira iki anu dan sebagainya. Koordinator PKB Pak Kis. Bu Bahasanya Nur gitu. Masuda, Bu Nur Masuda. Bahasanya ternyata berbeda ya. Ya, yang mengkoordinir di sekolah. PKB Nur. pangkat ya. Oke. Oke. Ini kita nanti sama-sama ayo kuatkan yang bagian pengelolaan kepegawaian ini. Yo, ayolah. Ojo sampai guru-guru itu telat. Pangkatnya telat. Telat PDB berkalahi. Ya. Contoh, nyun sewu contoh. Guru itu kan juga anggota Korpri apa mboten? Nggih. Dipotong apa mboten? Iya, iuran Korpri. Iuran Korpri, nggih. Saya nggak tahu kalau mamanya orang tuanya meninggal, ada nggak santunan yang dikeluarkan dari Korpri lewat BKD itu? Kalau istri ada, suaminya Belum ada. Belum ada. Ya, nanti dikoordinasikan. Podo-podo anggota kan gitu ya. Oke. Ini contoh kan ya. Oke, terus pengelolaan aset, ada nggak siapa yang bertanggung jawab untuk pengelolaan aset? Ika, Pak. Pengelola aset. Ika. Iya. Ini harapannya adalah pengelolaan aset itu aman. Aset itu terinventarisasi benar. Antara catatan dan apa tertulis itu catatan dan barangnya ada sama. Kan gitu. Dan bisa digunakan. Selanjutnya untuk pengelolaan surat dan arsip Firdaus, Pak. Bu Firdaus. Firdaus. Firda. Oke. Lanjut. Pengelolaan umum Bu Sundari kembali. Bu Sundari ini ngurusi apa pengelolaan umum ini? Apa Pak? Contohnya Pak, pengelolaan umum ini? Ketika mungkin ada masyarakat yang mendukung atau mengkritisi atau Ini pengaduan Pak. Oh, pengaduan ada sendiri ya. Pengaduan sendiri. Pengelolaan umum itu ya nyari ketertiban internal, ketertiban dan sebagainya, harus umum lah, layan umum lah. Oke, siap. Pak Bu Sundari lagi. Yang pengaduan tadi, Pak? Iya. Nah, nek ngeten kan nyambut gawe kayak jelas nih, diregani. Dan kelihatan di sini tuh nanti kelihatan. Oh, iya. Ada orang nggak yang terus pengelolaan web? Ada pengelolaan web? Ada Pak, Bu Ika. Ini ahlinya IT-nya, Bu Ika. Mohon izin mic-nya Bapak Ibu. Oke, supaya kita sama-sama kuatkan. Nah, di sini sudah clear, sini ada yang kurang mungkin penguatan. Ternyata ada satu pegawai di sana yang belum pinjam reken. Ini contoh penyan tagging. Siapa? Kasih peran Pak Kis. Satu. Dalam artian begini Bapak. Ketika sudah kita tagging, sewaktu-waktu kita butuh perubahan, berarti masih bisa diperbaiki Pak Nura ya? Ya, bisa. Dipindah orangnya. Diganti orang. Yang nanti menyesuaikan lagi. Tapi ya nanti kita akan pola pikirnya kita tambahilah. Sekarang kita coba cukupi ini dulu Pak. Ya, bismillah. Mohon izin bertanya Pak. Mohon izin bertanya. Yang dimasukkan SKP ini semua PNS ya. Misalkan untuk pembagian webnya itu misalkan GTT bagaimana? Yang kita utamakan sementara ini yang PNS dulu Pak. Nah, makanya itu data-data GTT, PTT atau kalau non PNS-nya itu kita samakan dulu nanti dengan BKD. Kami sudah susun yang namanya Sinop.
itu adalah sistem informasi non PNS gitu. Nanti kita samakan. Ketika sinopnya udah clear, maka nanti akan keluar. Yang muncul bukan NIP, nanti NIK ngaten dia. Jadi memasukkan NIK-nya gitu. SKP ngerjakan Pak Ibu. Nah di sini gambarannya ngerjakan nanti itu. Tapi kita siapkan dulu. Nah, untuk sementara supaya kita tahu apa tugas perannya masing-masing, yang PNS-nya dulu. Pak, nyon sewu, kayak pengelolaan web ini tidak ada di tempat kami yang mampu hanya non PNS kan gitu nggih. Itu. Yang mampu hanya non PNS, maka kosongi saja nggak apa-apa. Kita ngomong sesuai realnya dulu. Kosongi saja nggak apa-apa. Yang jelas poin yang kedua dan poin yang keempat ini itu semua guru masuk dulu. Ini contoh Pak Kismantoro punya anak buahnya belum dimasukkan satu. Dimasukkan apa juga belum. Contoh ini contoh. Dia punya peran apa enggak, kita harus cari, teliti dia itu. Ada orang yang posisinya dia itu ada, tapi dia tidak punya makna di sini. Dia tidak mampu memberikan masukan peran di sini. Ada enggak? Mungkin ada. Kan gitu. Tapi kita coba tata kelola. Mohon maaf Pak, mau bertanya boleh? Saya lanjutkan dulu, boleh? Biar tuntas dulu, biar tuntas dulu. Ya. Pertanyaannya direkam dulu. Waktunya panjang kok. Kita siap. Posisi ini biar tuntas dulu, kita tagging. Ada yang kurang kayaknya. Apa itu? Kita coba lihat, Pak. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Yang kurang di mana? Yang kurang itu kayaknya di Pak Misnannya, nggih. Ini udah pensiun apa mboten? Pak Gis. Pak Gis. Mic-nya Pak Gis, mic-nya. Mohon maaf. Ini penjaga sekolah, Pak. Penjaga sekolah. Penjaga sekolah itu kan anaknya jenengan kan. Keluarganya jenengan. Iku kira-kira ditekek ndi kan gitu. Yang cocok di keamanan, tapi di sini tadi. Ya, keamanan Pak, keamanan itu di mana? Kita lihat tugasnya. Pak Misnan itu tugasnya apa? Gitu. Ya, juga menjaga sekolah, membersihkan lingkungan. Halo, mic-nya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Pak Misnan itu kalau pagi ngurusi anak-anak yang nyebrang, berarti ketertiban umumnya, anak-anak sing dan sebagainya itu berarti di sini dimasukkan Pak Misnan. Tapi penjenengan minta kepada masing-masing nanti adalah apa sih yang akan diberikan oleh mereka kan gitu. Pak Misnan, ini kan berarti petugas keamanan pagi, pokoknya urusan isu beres, kan ngoten ya, urusan umum ini. Tapi penjaga malamnya itu juga siapa kan gitu. Saya kebetulan pernah juga, kebetulan saya pernah mewawancarai Pak Misnan Bolan ya. Ya. Urusan penjaga malam siapa? Nah, ini yang sebenarnya nggak ideal, tetapi ini yang terjadi. Dia juga dikasih tanggung jawab sebagai pengelolaan aset. Atas apanya? Keamanan aset sekolah. Harapannya yo nggak kelangan kan ngoten ya. Betul lah Pak? Ya betul Pak. Tapi Pak Misnan nggak kuasa, nggak kemalingan. Si jenenge sekolahan nggak akan kemalingan. Tapi barangnya agak sing hilang. Digowok si A, digowok si B. Itu wis mbuh meneng itu. Nah, gitu. Ini permasalahan-permasalahan di sekolah, di OPD itu ya gitu-gitu itu. Tapi petugas keamanan ini bertanggung jawab terhadap urusan aset, pengamanan aset yang sini, pengamanan aset. Urusan kebersihan siapa? Pak Misnan juga. Pak Misnan juga. Berarti ngalang-ngalang kepala sekolah ya. Sendiri sekolahan ya. Kebetulan tempat tinggalnya memang di rumah dinas guru, Pak. Ya. Oh, siap. Ini contoh seperti ini dari atas sampai bawah sudah clear kita bagikan. Ada lagi? Ada yang non PNS, Pak? Ada, Pak. Ada berapa orang? Ada guru PAI, guru PJOK, sama OPS. Berapa orang?
4 orang. 4 orang. Iya. Pak, itu penjelasan coba catat ini lagi semua di manual, nggih. Ya, Di manual gitu. Yang guru-guru tadi siapkan masuk ke situ tapi di manual dulu. Sehingga nanti kalau nanti sudah clear dia sudah bisa masuk catatan BKD namanya bisa dimasukkan. Gitu. Jadi sekarang untuk menambah poin-poin ini Pak ya, nanti ditambah di poin-poin ini ya. Untuk membantu pekerjaan teman-teman gini. Contoh kan di sini kan sudah nggak ada, mohon maaf, saya ulangi lagi sih. Di sini semuanya kan sudah hanya itu tok, anggotanya jenengan keluarga ini sudah clear itu tadi. Habis. RAR Bung. Nah, tapi kembarannya yang tadi itu kalau ada tambahan kita siapkan orang-orang tadi itu. Ini masuk ini masuk ini. Nah, kerjaannya monggo disiapkan sama-sama. Sehingga ketika nanti dimasukkan sudah clear, nggak ada masalah. Yang sekarang tahun ini trial adalah BKD sama Infocom yang non PNS-nya sudah masuk. Ngapunten Pak, kalau untuk yang P3K pripun masuknya? P3K, sami Bu input ini dulu. Nah, datanya sudah masuk apa belum? Kita cek tadi itu, Kalau belum masuk P3K, nanti hubungi kami. CPNS gimana CPNS? CPNS juga wajib. Semua yang aktif bekerja sebagai PNS, CPNS, P3K semuanya wajib. Siap Pak. Ngapunten Pak, assalamualaikum. Monggo. Sementara untuk GTT kan P3K ini sementara enggak masuk ya. Sementara itu mohon izin, P3K yang saya maksud itu P3K yang sudah diakui, Pak. Oh ya. Yang sudah ini kan masih yang P3K kemarin lulus gimana kan gitu. Ya, kan ini belum dapat proses, itu, Pak. proses. Untuk memperjelas sampai seperti ini langkahnya sudah. Langkah dari koordinator sudah, maka kita bisa kembali ke individu. Jret masuk ke individu. Kembali ke kredensial, perencanaan kinerja sini, ini mana ya? Nah, di sini terlihat bahwa Pak Kismantoro punya tanggung jawab besar di yang puncak ini, sama yang di sini. Ini untuk manajerialnya, ini untuk keseluruhan proses pendidikannya. Pak Kismantoro punya tanggung jawab di 2 hal ini. Sampai sini clear? Sasarannya karena ini 2, mohon maaf ini 2, maka sasaran kinerjanya 2. Tinggal memasukkan tugas dan fungsi sebagai kepala sekolah, peran tugasnya, indikatornya. Untuk langkah seperti ini sudah, tapi nanti tinggal kesepakatan bersama kepala sekolah nanti pengisiannya apa yang diisi. Untuk aplikasinya sebenarnya mudah. Yang sulit adalah diisi opo kan gitu. Nah, kita coba sekarang beralih kepada anak buahnya Pak Kismantoro. Guru, salah satu guru yang sudah di tagging tadi, efeknya kayak apa kan gitu. Kita lihat. Caranya kita masuk ke sini, kita keluar dulu dari Pak Kismantoro. Kita keluar, kita coba masukkan salah satu guru dari anak buahnya Pak Kismantoro. Oke, saya lanjutkan di sini. Maka kita masuk ke perencanaan kinerja. Sampai sini bisa dilihat? SKP guru yang bersangkutan itu sudah ada taggingannya seperti ini. 1, 2, 3. Sasaran kinerjanya nggak usah nulis lagi katanya Bu Vita itu. Sudah 3 ini muncul. Untuk guru, tugas pokok fungsi guru pada poin 1 dan 2 ini. Sampun sampai ini. Ini tugas tambahannya guru, perencanaan kinerja dan pelaporannya ini. Ini contoh. Setiap orang tugas tambahannya beda. Guru dapat 2 minimal. Tugas dan fungsinya sini itu sesuai Permenpan 16/2009.
16 nomor ya. Nomor 16 tahun 2009. Nah, uraiannya seperti apa? Sebenarnya udah kita siapkan, Pak, uraiannya 1 2 3-nya. Ini yang kita sudah susunkan, coba. Di Excel ini kita sudah susunkan ada 6. Peran-perannya ada 6. 2 3 4. Maaf, ada 1 2 3 4 5. 5 peran untuk yang pertama dan 1 peran untuk yang kedua. Kan ngoten nggih? Nggih. Kita contohkan di sini. Nah, ini kita simpan, sudah. Nanti masukkan peran tugas jabatannya. Peran tugas ini kita lihat caranya adalah kita klik plus tambah ini, tambah peran. Sasarannya kita pilih, sasaran ini kita pilih karena kita punya lebih dari 1 sasaran, kita pilih. Kita masuk ke sasaran yang mana? Yang pertama, sasaran yang pemerataan layanan ini. Oke, sama antara ini sama ini sama. Oke. Lalu uraiannya apa? Uraiannya kita ambilkan dari sini. Ctrl C dimasukkan sini, Ctrl V sudah masuk, simpan. Oke. Oke. Kriteria keberhasilan sekarang, ini kan sudah masuk, ya. Sampun sampai sini. Kriteria keberhasilan sini tinggal klik kriteria keberhasilan. Apa kriterianya? Kriterianya adalah yang di samping sini. Ini kan ada pilihannya, kriterianya ini. Ctrl C, Ctrl V, simpan. Sampai sini. Indikatornya seperti apa? Indikatornya seperti apa? Kan gitu. Nanti indikatornya adalah di sampingnya gini. Tapi yang kriterianya kan masih belum. Kriterianya masih 1. Kriterianya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satu lagi ya. Yang pokok 5. Kriterianya ini 1. Kita tambah lagi. Kriterianya ditambah lagi. Oke, simpan. Mohon maaf, untuk RRM guru itu didapat dari mana, nggih? Kami untuk RRM guru ini, untuk metrik peran hasil guru ini, kami sudah buatkan di link, kayaknya sudah kami berikan. Nanti kalau mamanya belum, kami berikan kepada grup kepala sekolah. Oke? Di link ini sudah ada nanti. Yang ketiga, pun. Info Pak, linknya di mana, nggih? Nggih, Bu, nanti kami berikan. Bu, linknya ada di chat. Satu lagi. Oke, simpan. Ini sudah ada 5. SKP ini pertama peran, kriteria keberhasilannya. Sekarang masing-masing kita tinggal membuat indikatornya. Indikator ini bagaimana setiap guru mengembangkan perangkat pembelajaran. Setiap guru mengembangkan perangkat pembelajaran. Berarti yang terakhir ini, ya. Indikatornya sekarang. Klik indikator. Kita coba lihat di sini. Indikatornya adalah di sampingnya ini, ya. Indikator. Efektif dan tepat waktu, maka kualitas ini. Indikator kinerjanya, klik. Oke, ampun. Untuk perspektif, ini hanya untuk kepala OPD saja. Oke. Jenis kinerjanya ini kinerja individu, target angka ini 100, namanya seperti itu. Kondisi penilaiannya adalah
normal, satuannya persen, target uraiannya adalah target uraian ini adalah kenapa kok 100? Setiap guru mengembangkan ini adalah tugas kewajiban, karena tugas dan kewajiban guru yang harus dipenuhi. Terus saya lanjutkan di sini. Terkait periode penilaiannya, ini dinilai per apa? Ini per tahun. Per tahun. Kriteria penilaiannya di sini ada kriteria tiga level di sini. Ini sudah kita buatkan. Jadi Ibu tidak usah terlalu membingungkan ini. Tinggal mengisi saja. Jika tidak membuat, maka nilainya sangat kurang. Jika membuat sama dengan contoh, maka nilainya baik. Jika membuat mampu modifikasi 4C, literasi dan karakter, maka nilainya sangat baik. Seperti ini. Definisi operasional kita ambilkan dari yang definisi operasional. Jadi penjenengan tinggal ngeprint ini. Oke. Tinggal ngeprint ini, terus mengisikannya sesuai isian yang ada. Jangan sampai keliru, karena ini nanti juga penilaiannya jenengan sendiri. Untuk ini juga seperti ini. Jadi sudah dibuatkan sama Pak Darmaji dan tim. Tinggal kopas-kopas ya. Copy paste. Oke. Sekarang simpan. Oke. Poin 1 sudah. Poin 1 sudah muncul. Oke, poin 1 sudah muncul. Oke. Poin 1 sudah muncul. Tinggal ngisi bobot saja. Isi bobotnya berapa? Karena guru itu mengelola, mengurusi internal OPD saja, maka 1 simpan. Udah, gitu aja. Ini hanyalah pembeda bahwa apakah kerjaannya jenengan itu cross cutting dengan OPD lain, itu tingkatannya beda. Penjenengan cukup 1 saja. Jadi penjenengan sudah ngerjakan. Ngerjakan apa? Ngerjakan poin kerjanya sudah di tagging, sasarannya 1 ini, tugas dan fungsinya sudah, perannya, yang sudah mana? Yang indikator pada pengembangan guru. Yang setiap guru mengembangkan perangkat pembelajaran. Yang poin ini. Yang setiap guru mengembangkan poin pembelajaran ini. Maka kita tinggal melakukan ini saja. Indikatornya. Bedanya yang belum dikerjakan, yang masih sudah dikerjakan ini. Oke. Yang ini sudah dikerjakan, yang ini belum. Oke, ada tanda ini. Indikatornya kita coba sekali lagi, coba. Rencananya ini pakai kualitas, indikator kinerjanya pakai ini, Ctrl C masuk, perspektif abaikan, jenisnya individu, target angka 100, kondisi normal, satuannya persen, target uraiannya tadi yaitu setiap guru wajib mengembangkan perangkat pembelajaran. Ya. Apa sih target uraian ini? Mengapa kok 100? Target. Ya, mengapa kok 100 Kak? 70 Kak, 11 gitu. Nah, itu kan karena ini adalah kewajiban gitu. Harus di 100% kan gitu. Kan ngoten ini. Ini alasannya jenengan gitu. Terus periode penilaiannya itu di sini. Periode penilaiannya per tahun.
kriteria penilaiannya di sini pakai 5. Tidak membuat kurang dan sebagainya itu. Membuat sama dengan contoh. Lanjut. Kelihatan Pak ini kanan kirinya? Kelihatan, jelas. Yang kasihan SMP kemarin, internet kami putus-putus Pak. Gangguan. Definisi operasional. Definisi operasional. Di sini kita ambil dari sini. Formula perhitungan dari sini. Formula perhitungan itu apa? Rumusnya gitu loh. Sumber data itu jika diperiksa, yang diupload, yang itu gambarannya seperti itu ini. Laporan ya. Oke. 2 sekarang. Kita lihat di sini sudah muncul 2, 3, 4, 5 sampai 10 nanti kan gitu atau berapapun gitu jumlahnya nggak ada masalah. SKP itu sebenarnya ya ini sekarang kan gitu. Bedanya SKP yang lama dengan yang baru itu apa sih kan gitu? Bedanya itu penjenengan itu sekarang itu kalau sudah tahu merencanakan perangkat sebagai perencana perangkat pembelajaran, maka setiap guru itu wajib tahu bahwa harus mengembangkan perangkat pembelajaran. Mengembangkan perangkat pembelajaran itu kan gitu ya. Ini juga indikator lainnya itu ya.